Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 3 tentang aturan pencacahan. Aturan pencacahan ini penting. Apalagi nanti kamu masuki dunia kerja, kamu sebagai pimpinan, bisa jadi manajer atau direktur. Kamu nanti bisa mengatur bagaimana mengatur anak buah, untuk satu tugas-tugas tertentu misalnya. Dari dalam bahasa matematik, aturan pencacahan adalah satu cara untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan atau dalam satu kegiatan tertentu. Ini contohnya misalnya Adi punya 3 baju, warnanya hijau, merah, dan biru. Dan juga punya 2 celana, itu panjang dan pendek. Berapa banyak Adi bisa memakai baju dan celana tersebut? Ini jawabnya. Ini ada baju merah, hijau, merah, biru. Nah, celananya ada panjang, pendek. Jadi ada berapa banyak kemungkinan? Ini yang kan pertama dia bisa pakai baju hijau, celana panjang. Yang kedua bisa baju hijau, celana pendek. Nah, yang ketiga baju merah, celananya panjang. Nah, yang keempat baju merah, celananya pendek. Nah, yang kelima baju biru, celana panjang. Nah, yang keenam baju biru, celana pendek. Jadi kalau kita lihat, ini kita lihat nih sebanyak 6 cara. Jadi ada 6 kemungkinan cara dia memakai kombinasi baju dengan celana. Jadi yang ditanya banyaknya, banyaknya angka ini, Nah, itu yang disebut aturan pencacahan. Nah, aturan pencacahan ini nanti ada jenisnya ada 2. Yang satu aturan perkalian, kemudian ada aturan penjumlahan. Kenapa disebut aturan perkalian? Karena cara ngitungnya cuma ngali, dikali-kalikan. Nah, nanti kalau aturan penjumlahan, caranya menghitungnya dijumlah. Nah, ini misalnya gimana cara aturan perkalian? Misalnya apabila satu kejadian terdiri dari berapa tahap, yang berurutan, di mana tahap 1 misalnya dilakukan namanya R1, tahap 2 dilakukan dengan R2, dan seterusnya. Maka kejadian tersebut tinggal kita kali jadi R1 kali R2 kali Rn. Nah, misalnya ini ada contoh pertama, ini ada jalan 4 jalan dari kota A ke kota B. 2 jalan dari kota P ke kota B. Nah, tentukan banyak cara seorang dapat menggunakan jalan itu untuk berangkat dari kota A ke kota B. Jadi misalnya kan dari kota A ke kota A ke kota B, P. Nah, ini ada 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Nah, dari kota P ke kota B, ini ada 2 jalan.
Nah, misalnya ya ini begini ya. Nah, ada berapa banyak ya seorang bisa menggunakan jalan itu yang berangkat dari kota A ke kota B dan melalui B. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4. Katakanlah ini A atau X ya, ini Y. Nah, jalan pertama ya kan bisa dari A ke kota B, nah dia bisa menjadi jalan 1 ya misalnya kemudian ke E. Nah, di jalan 1 E. Nah, jalan yang kedua 1 Y. Nah, 1 Y. Ya kan? Nah, kemudian jalan selanjutnya dari 2, misalnya 2 ke E. Nah, 2 E. Ya. 2 ke Y. Nah, ya. Nah, kemudian 3 ke X. Nah, atau 3 ke X. Nah, ini 3 ke X, 3 ke Y. Ya. Nah, kemudian yang keempat, 4 ke X, 4 ke Y. Nah, ini kalau kita hitung udah berapa banyak nih? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ada 8 jalan dari A ke kota B. Ya. Nah, jadi kalau cara menghitung mudahnya, nah tinggal kita hitung tadi dari A ke P dapat, dari P ke B 2. Nah, ini tinggal kita kali, ya 4 kali 2. Ya. Jadi banyaknya ada 8. Ya. Nih. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, misalnya dia ada angka 1, 2, 3, 4. Ya, terdiri dari 4 angka. Nah, yang keluar 2 angka. Ya. Tapi tidak ada boleh angka yang berulang. Ya, artinya angka yang sama. Ya. Angka yang berulang itu angka yang sama, ya. Misalnya 1, 1, nah itu angka berulang. 2, 2, nah itu angka berulang, ya. 3, 3, nah angka berulang. 4, 4, angka berulang. Ya. Nah, ini kan ada 2 angka, jadi bisa kita bikin 2 kotak. Nah, atau kita coba dulu angkanya, ya. Jadi angka yang keluar kan ada 2 angka, nah kemungkinannya kan angkanya 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ya. Nah, 1, 1 boleh gak? Nah, 1, 1 gak boleh karena itu berulang. Ya. Nah, yang kedua selanjutnya angka yang keluar 2, 1, 2, 3, 2, 4. Nah, ini lanjutnya 3, 1, 3, 2. Ya. 3, 2, 3, 4. Nah, lanjutnya 4, 1, 4, 2, 4, 3. Nah, ini kalau kita hitung semua, ya. Nah, ini ada sebanyak 12 angka, ya, atau 12 cara. Ya, kalau kita hitung. Nah, inilah angka-angka yang keluar, ya. Ya, ini tapi kalau ujian nasional ya bukan angka-angka ini yang nanti yang ditanya, ya. Nah, yang ditanya ini yang 12-nya. Ya. Banyaknya. Nah, ini ada cara mudah, ya, ada cara langsung. Jadi karena yang keluar 2 angka, maka kita bikin 2 kotak. Ya, kotak 1, kotak 2. Ya.
Nah, karena ada 4 angka, maka kotak ke-1 ini kita isi 4, ya, karena ada 4. Nah, kotak kedua, nah ini kita kurangin angkanya. Dari 4 kurangin 1. Nah, jadi 3. Ya. Nah, ini yang kita kali. 4 kali 3. Nah, 4 kali 3, 12. Ya. Nah, nanti ujian yang ditanya ininya, banyaknya ya, 12. Jadi bukan angka yang keluarnya. Ya. Nah, tapi kalau kamu main judi, nah biasanya ini angka-angka ini yang keluar nih, yang ditanya. Ya, nah, dulu kalau zaman-zaman itu cara dengan aturan perkalian. Ya. Kemudian yang kedua, aturan penjumlahan. Ya, misalnya ada satu ya peristiwa dari banyaknya misalnya n, nah ini saling lepas, artinya saling bebas ya. Dimana kejadian pertama dilakukan R1 dengan cara yang berbeda. Kejadian kedua juga caranya berbeda dari kejadian pertama. Ya, ini kita gunakan aturan penjumlahan. Nah, maka totalnya banyaknya cara, nah ini kita tinggal kita jumlah. Ya, R1 tambah R2 tambah R3, nah, terus sampai Rn sebanyak yang ditanya. Ya. Nah ini contohnya, misalnya Reja ingin pergi ke kota S. Ya, demi milih ya, ada 3 pesawat, 2 kapal atau 2 kapal laut. Nah, berapa banyak pilihan transportasi yang bisa Reja pilih hingga sampai ke kota S. Nah, kan orang nggak bisa sekaligus kan naik pesawat, kemudian naik kapal laut. Nah, maka satu-satu ya. Nah, satu naik pesawat nah, ke Surabaya. Nah, kemudian satu naik atau dia gunakan kapal laut ke Surabaya. Ya. Nah, karena pesawatnya ada 3, kapal lautnya ada 2, nah ini tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2. Ya. Jadi nanti banyaknya si Reja bisa ke Surabaya dengan 5 cara. Ya. 5 cara. Ya, 3 melalui pesawat, 2 melalui kapal laut. Nah, itulah cara dengan aturan penjumlahan. Ya, nah kalau sudah ngerti, silakan, ini ada soal latihan yang agak mudah. Ya. Nah, kalian coba. Ya, soalnya sebanyak 5, silakan coba. Nah, kirim ke GCR. Kalau kurang jelas, silakan tanya melalui WA atau ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.